musik yang seolah-olah Islami atau Kristiani atau Buddhis itu selama 20 tahun terakhir, bahkan sampai tahun ini, saya masih merasa itu bagus, itu baik, hanya kualitasnya masih dipengaruhi oleh musik-musik industri diatonis. Artinya unsur melodinya, gaya melodinya, cengkok melodinya, atau liriknya, lirik dalam bahasa Indonesia ini tentunya itu harmoninya, harmoni musiknya itu masih sekitar harmoni industri populer. Artinya saya ingin mengatakan bahwa sumbangan komponis Indonesia, agamanya apapun, kalau lewat penelitian, lewat referensi, lewat pengetahuan musikologi dan sebagainya yang dewasa ini sebetulnya sangat mudah untuk dipelajari, baik itu dari Laos, dari Vietnam, dari Kamboja, dari Indonesia sendiri, dari Kalkuta, dari India, dan sebagainya. Saya kira komponis yang baik, meskipun dia Islam atau Kristen atau Buddhis, yang mempunyai latar belakang kompositoris akan bisa melahirkan musik-musik yang tidak sekedar eko dari industri pop. Jadi komentar saya tentang lagu-lagu Waisak, lagu-lagu Idul Fitri, lagu-lagu Hari Raya Waisak sementara ini masih hanya sekedar liriknya saja yang menyebut Buddha Gautama atau menyebut Buddha, atau liriknya saja sekedar menyebut Islam atau Idul Fitri, atau sekedar liriknya saja menyebut Natal dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu baik-baik saja karena itu menyesuaikan perkembangan seni musik bangsa kita secara keseluruhan. Tantangan saya dari Terminal Mendut adalah semoga suatu ketika komponis-komponis, saya bisa menyebut namanya, misalnya Tony Prabowo, saya tidak tanya agamanya, Otto Siddharta, Asmoro, Marusan Nainggolan, dan banyak komponis yang lain dari Surakarta, Jogja, Surabaya, Denpasar. Siapa tahu, meskipun agamanya Hindu, tapi punya pengetahuan yang mumpuni untuk mengubah musik dengan referensi Buddhis atau Islami atau Kristen. Saya kira saya ingin mengatakan hal musikal ini secara pendek saja, bahwa suatu ketika Hari Raya Waisak di Candi Mendut, Pawon, Borobudur, atau hari Natal di Jakarta, di Jogja, atau hari Raya Idul Fitri di desa-desa, mungkin di pesantren juga ada gubahan musikal dari sumber daya manusia komponis yang tidak sekedar lirik industri populer, tidak sekedar melodi industri populer, maupun gaya musik industri populer yang mungkin kalau tidak dipedulikan makna bahasa dan liriknya atau puisinya, mungkin bagi telinga internasional
tidak ada bedanya. Jadi pendapat ini hanya sekedar pancingan untuk para komponis Institut Seni Indonesia Jogja, Institut Seni Jakarta, institusi seni yang lain, bahkan Dikdikbud sendiri, untuk rendah hati dengan kesadaran penuh bahwa komposisi musikal kita dewasa ini masih bisa diharapkan untuk berkembang. Berkembangnya dan harapan itu saya sabar 10 tahun ke depan atau 20 tahun yang akan datang, atau agak lambat setengah abad yang akan datang. Terima kasih.